Muslimah Beauty, Muslimah punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Muslimah Beauty, balik lagi ke YouTube-nya, podcastnya Muslimah Beauty. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Muslimah Beauty ya, karena di sini Muslimah Beauty akan membahas tentang beragam tema gitu. Nggak cuma kan? tentang beauty ya. Iya, betul gitu. Nah, kali ini aku ditemani dengan Gina. Aku Rere dan ada partnerku Gina. Kita berdua kedatangan tamu ya, Gina. Tapi tamunya siapa? Ntar dulu. Emang kita mau ngebahas Aku juga apa belum sih? kenal loh sama tamunya. Oh gitu. Berarti ntar dulu ya. Iya, ntar dulu. Kita mau ngebahas apa dulu nih, Gin? Sebelum kita kenalin bintang tamunya. Kita ngebahas yang lagi tren nih. Yang lagi tren. Di 2021. Oh, Bisnis. 2020-2021 Iya, ya. 2020 sampai 2021 ini. Kita akan ngebahas tentang bisnis rumahan. Nah, dimana kita tuh kan punya Muslimah Beauty Squad ya. Dan ternyata Muslimah Beauty Squad ini punya banyak banget profesi ya kan. Yang Dan bahkan hidden game hidden game. yang kita nggak tahu sebelumnya. Iya, ya kan? bener. Padahal kita taunya mereka cuma fokusnya ya udah bikin konten beauty. Iya. Ternyata punya talenta yang lain Iya. gitu kan. Ternyata ada salah satu squad kita, Muslimah Beauty Squad 2019 yang mencoba memulai bisnis rumahan di tengah pandemi. Peruntungan baru di tengah pandemi. Benar banget. Siapakah dia? Oh, squad ya? Iya. Tadi kan aku bilang nggak kenal. Oh, jadi aku sekarang kenal. Oh, hai. Maksudnya nggak kenal dalam artian kita belum pernah bertemu langsung, Secara dekat. Iya, baru kali ini gitu. Nah, bintang tamu kita siapa? Ya, ayo. Ini dia, bintang tamu. Efek tuh. Bintang tamu kita ada bintang tamu. Coba boleh di perkenalan dulu, Rizka. Ya, Dikasih tahu namanya. Oh iya, enggak Enggak, kan belum tahu nama belum lengkapnya, tahu. nama panggilannya doang. hinnya keluar. Halo, aku Rizka. Aku sebelumnya di Muslimah Squad 2019. Iya, Rizka siapa nama lengkapnya? Nama lengkap aku Rizka Ristianti. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah tahu nih Rizka di sini udah ada produknya nih. Kira-kira dia bisnis apakah gitu kan? Ini udah ada mereknya nih di depan sini kan. Mereknya ini kalau boleh tahu Rizka. Ini mereknya ini sebutannya gimana sih? Kulin, apa? Kolen. Jadi kalau aku pribadi ya nyebutnya Iya. ini Colin. Kolin. Oh gitu. Ini ada artinya. Jadi Colin ini itu menggambarkan wanita muda. Bisa disangkut pautkan wanita muda yang punya mimpi gitu. Itu dari bahasa mana? Bahasa Inggris. Jadi sinonimnya young woman. Oh. Kalau misalnya di Google Translate keluar. Jadi nyari young, bawahnya tuh ada Colin. Oh gitu. Kita baru tahu ya dari tadi awal. Ketahuan gak minder ya. Kita baru tahu jadi gimana. Oh gitu. Sebelum ini nanya nama, apa sih? Kita nanya kesibukannya. Iya. Kita tanya kesibukannya Rizka itu. Apakah kakak itu emang fokusnya di F&B atau apa sebelumnya? Sebelumnya sampai saat ini masih di F&B. Heeh. Masih fokusnya emang main fokusnya di sini karena aku pribadi juga sukanya makan ya. Jadi kayak seneng aja kalau misalnya punya produk sendiri. Iya, sama kita juga doyan makan tapi kita nggak punya produk. Udah ada Terlalu nggak? malas. Terlalu malas bikin. Oh gitu. Jadi kesibukannya ngapain aja selain punya bisnis? Kalau untuk rumahan? saat ini aku kerja full time juga sama nanganin bisnis ini. Kalau kesibukan yang lain ya paling nonton drakor, rebahan dan lain sebagainya. Sama ya. Iya, sama kayaknya nggak ada beda. Iya, sama. Bedanya menghasilkan. rebahannya menghasilkan. Iya, rebahan. Kita juga rebahannya menghasilkan. Berat badan. Itu dia maksudnya. Nah, jadi bisa diceritain Colin. Colin. Oh, Colin. Iya, lupa. Colin. Kok jadi ribet? Kita bahasanya sehari-hari bukan bahasa Inggris ya. Jadi bingung. Aduh, Colin. Ya, boleh. Nah, Colin ini produknya ada apa aja? Jadi untuk saat ini Colin ini main fokusnya di snack.
jajanan Sunda sebelumnya. Ya. Ya, jadi kurang lebih itu ada cireng, ada cimol, ada cireng rujak, terus ada cipak. Tau nggak? Cipak kocek itu baru booming di Garut. Nah, itu kita sempat nge-launching, tapi kemarin maaf lagi habis, jadi nggak kita bawa gitu. Kocak itu bahannya aci juga, Kak? Sama, tepung. semua dari produk aci buat yang snack-snack ini. Oh, Jadi gitu. satu bahan tapi bisa berbagai produk. Oh, oke. Alasan kamu memilih jualan produk cemilan kayak cireng, cimol ini apa? Karena yang pertama, aku yang suka ngemil. Terus kan biasanya cimol cireng itu kan ditemuinnya di stasiun ya, atau enggak di kampus. Pokoknya gitu kan. abang-abang lewat gitu Iya, ya. abang-abang lewat. Cuman kan kalau udah seumuran kita gini kan jarang ya mungkin ke stasiun atau udah nggak di kampus lagi. Nah, aku mikir gimana caranya ya orang-orang tuh tetap bisa nikmatin ini tanpa harus jalan ke tempatnya gitu. Jadi itulah kenapa aku bikin produk ini dalam kemasan frozen. Janda ya. Oh, jadi sebelumnya ini frozen, Kak? Iya, ini frozen. Oh, Ini frozen food. Frozen food. kalau yang jadi FYI dulu, jadi Kariska ini jualannya ada di Gojek, Ya, di jadi Shopee, di Gojek, GoFood itu base-nya di Depok, khusus Depok untuk saat ini. Terus ada di Shopee, di Tokped, sama based on Instagram. Nah, untuk 3 platform yang online ini bisa pengiriman sampai seluruh Indonesia. Tuh. Kalau di Gojek dan di Grab ya, Kak? Nah, itu frozen juga apakah ada? Kalau di Grab sama di GoFood itu bisa frozen, bisa mateng. Dua-duanya gitu. Karena lokasinya masih di Depok, di area Depok ya. Iya, Jadi betul. tinggal diangetin doang buat yang beli gitu kan. Nah, udah berapa lama kamu terjun ke bisnis rumahan cemilan ini? Kurang lebih 6 bulan. Udah 6 bulan. Lumayan juga Lumayan. ya. Kan kita pengen tahu ya, 6 bulan tuh omsetnya udah berapa sih? Iya, kita Ya nggak sih? berapa sih bisa udah beli apa sih, Kak? Skincare apa sih? Pengen keracuni gitu biar kita semangat kan, Iya. Kak? 6 bulan jualan udah omsetnya gimana ini? Boleh Omsetnya, diceritain nggak? Alhamdulillah sih masih di tahap small business ya. Omset small business itu sekitar 4 sampai 5 Per Jadi, bulan. per bulan. 4 sampai 5 juta per bulan. Iya. Untuk bisnis rumahan cemilan kayak gini, maksudnya ini kan harganya Masih kan awal banget. iya, masih awal, terus bisnisnya juga harganya ini juga terjangkau, lumayan gitu ya, harganya nggak mahal gitu kan, bisa dibilang murah gitu. Tapi udah menghasilkan omset yang luar biasa, yang udah lumayan lah gitu kan untuk pemasukan gitu kan. Nah, ini tuh jualan cemilannya ini kamu tuh strategi marketingnya gimana bisa sampai menghasilkan omset segitu per bulan? Oke, aku cerita dikit ya sekalian berbagi informasi ya. Jadi Boleh. di awal aku start Kolin ini itu aku nggak punya modal sama sekali. Maksudnya ya modal aku emang cukup buat beli bahan-bahannya aja. Which is aku nggak punya modal buat advertising, buat bayar influencer, itu aku nggak punya sama sekali. Berapa modal yang waktu kamu Awal aku start di 1. Oh, di 1. Satu itu ya buat trial error juga Iya, termasuk ya, bukan langsung jadi gitu. Iya. Nah, itu aku strateginya gini. Jadi ini kan small business dimana Benar. kita nggak punya modal ya Iya. buat ads-nya. Jadi strategi aku yang pertama, aku itu ngasih produk-produk ke temen-temen terdekat aku. Tapi aku milih-milih juga. Oh iya, dipilih yang kira-kira Iya. punya followers banyak. Kira-kira followersnya banyak, interaksi sama followersnya bagus, atau enggak seenggaknya relasinya dia bagus simpelnya gitu kan. Bener. Jadi, nah di situ aku kirim-kirimin nih ke temen aku. Alhamdulillah responnya positif gitu, dan mereka mau ngebantu aku buat promosiin di Instastory-nya mereka gitu. Di situ berarti aku dapet ini dong, testimoni secara nggak langsung. Iya, ya kan? benar. Karena kalau misalnya kita bikin small business, which is kita ini bukan siapa-siapa gitu kan, dan kita nggak punya power jadi influencer, nggak punya power sebagai influencer. Kita nggak bisa cuman kayak gembar-gembor, beli produk gue enak gitu, nggak bisa kan. Jadi perlu real testimoni dari orang lain. Benar. Makanya itu aku dapetin dari teman-teman terdekat dulu. Itu tahap pertama. Iya. Tahap pertama banget. Nah, mulai dari situ aku coba open PO. Jadi dulu tuh aku sistemnya masih PO.
Oke. Karena aku masih ngecek ombak nih, Iya. aku kuatnya berapa nih gitu Iya. kan. Alhamdulillah pas open PO itu biasanya aku H-3, misalnya PO-nya hari Senin, dikirimnya Rabu gitu. Oh gitu. Nah itu aku targetin, pokoknya sekali open PO aku maunya masuk 30 pak pesenan. Jadi kalau misalnya belum 30 pak kayak aku promosiin lagi, lagi kakak gitu. push diri kakak sendiri Iya, ya. push diri sendiri. Jadi ada target juga. Karena kalau nggak ada target kadang kan susah ya ngejualnya gitu. Dan kita harus motivasiin diri kita sendiri juga. Kalau bisa ya ke temen-temen deket dulu targetinnya gitu. Bilang kalau gue punya produk nih, mau nggak cobain beli gitu. Itu strategi pertama yang aku pakai. Nah terus, ini agak panjang Kak, maaf ya. Nggak apa-apa, kita dengerin kok. Iya, terus setelah itu kurang lebih sebulan aku masih di circle Teman. masih di teman. Walaupun alhamdulillahnya antusiasnya itu lumayan gitu kan. Cuman lama-lama pasti aku mikirnya nggak bisa dong kayak gini terus, karena temen itu nggak selamanya akan membeli produk kita gitu. Benar. Tapi aku mau tanya dulu sebentar. Waktu pas kamu ngejalanin bisnis yang masih di circle itu, sebulannya itu berapa pack yang keluar? Kalau seminggu itu aku kurang lebih 60 pack, berarti dikali 4 minggu 240-an. itu bener-bener gempor. Itu baru dari teman deket Baru aja. dari temen deket aja. Dan Oke. itu pengerjaannya itu lumayan PR ya. Jadi kayak bisa seharian, itu aku pernah bikin sampai jam 5 subuh. Oke. Karena ya lagi semangat kan awal-awal. Iya, benar. Iya, karena ya udahlah jalanin aja gitu. Lalu selanjutnya? Nah, kalau di teman udah, aku mikir gimana caranya nih biar bisa keluar dari circle pertemanan aku. Tapi aku tetap belum punya modal nih buat ads gitu kan. Belum punya modal, akhirnya aku masuk ke grup-grup Facebook. Oh iya, Aku betul. cari bidang bisnis aku apa nih. Oh ini frozen food, ini makanan. Aku cari semua grup yang judulnya frozen food. Jabodetabek, Depok, Jakarta, semua aku masukin. Aku bikin postingan di situ setiap hari, mungkin sehari bisa sampai 3 kali, biar postingan aku itu ada paling atas gitu. Kalau mau, waktu itu aku nekatnya gini, open reseller gitu. Terus aku mikir, itu aku kayak terlintas aja di benak aku gitu kan. Coba deh open reseller, siapa tahu di luar sana ada orang yang pengen jualan tapi nggak mau ngeluarin modal sama nggak punya waktu gitu kan. Entah dia ngurus keluarganya atau gimana. Ya udah open, aku cantumin nomor aku sama base aku di Depok. Nah dari situ alhamdulillahnya kebuka tuh pintu rezekinya semakin luas, keluar dari circle pertemanan gitu. Itu yang kedua, berarti pakai Facebook kan. Terus yang ketiga itu aku alhamdulillahnya dibantu sama squad 2019. Jadi kan mereka juga, beberapa dari mereka itu powernya udah lumayan kenceng ya kan. Betul. Dan mereka dengan senang hati ngebantu aku pas di awal bikin small business ini gitu. Alhamdulillahnya. Aku juga terima kasih banget di sini buat kalian yang udah sempat bantuin aku. Makasih semuanya. Iya. Oh gitu. Jadi ceritanya benar-benar yang awalnya cuma dari temen, tapi lama-lama Rizka ini termotivasi untuk membuat sesuatu yang lebih gitu kan. Berarti setelah stuck di teman aja. Berarti sekarang kan udah ada reseller juga. Iya. Nah dari reseller ini berarti sebulan sudah menghasilkan berapa pack? Sampai omsetnya sekitar 4-5 juta itu. Aku kurang ngitungin sih kalau sebulannya, tapi intinya kena angka segitu gitu. Oh gitu. Ya udah kita kalkulasiin sendiri aja ya. Iya. Kira-kira 5 juta tuh udah berapa ratus gitu. Berarti udah lumayan lah istilahnya Lumayan, untuk alhamdulillah. masih Masih small awal gitu ya. small business ini udah lumayan. Kalau sampai sekarang itu kan masih open reseller. Kalau misalnya sekarang ini lagi vakum dulu karena mau bulan puasa kan. Tapi nanti insya Allah kedepannya open lagi. Oh kenapa kok Reseller? Iya kenapa kok resellernya di Karena ini sih yang kerja sama aku juga pengen istirahat dulu. Kecapean ya kerjanya ya ampun. Ada waktu istirahatnya dulu. Karena ngaduk aci ini berat. Iya. Iya kan nggak ya? Dan biasanya kalau puasa sampai lebaran itu kan spending waktu with family-nya lebih ya. Iya. Oh berarti kakak nanti rencananya pas puasa bakal stop jualan atau gimana? Ada stok, aku udah stok, tapi yang nggak segencer awal. Jadi reseller ditutup, tapi untuk penjualan ke customer langsung Masih tetap dibuka gitu. Oh gitu.
Nah, berarti kamu udah 6 bulan buka usaha ini, ada kesulitan, tantangan yang kamu hadapi selama ini nggak? Ada. Apa tuh? Apa Banyak tuh? kah? Kayaknya banyak ya. Kayaknya banyak. Soalnya adanya lesu gitu. Iya, ada. Dari hati banget. Kesulitannya itu yang pertama waktu. Karena kan Iya. kalau waktu itu kalau misalnya buka small business itu sehari mungkin bisa kerja lebih dari 12 jam karena kan ini masih small banget dan dia harus dibangun terus kan. Iya. Jadi ya capek pikiran iya, capek tenaga juga iya. Terus waktu itu di sebulan pertama aku bikin Kolin ini itu papa mamaku juga jatuh sakit kena COVID dua-duanya dan itu lumayan parah gitu kan. Jadi aku harus vakum sebulan. Itu aku lumayan sedih sih karena aku mikirnya kok baru mulai udah dapet cobaan yang kayak menakutkan banget gitu ya. Karena kan kalau COVID kan nggak tahu ya akan sembuh atau malah bisa berakibat yang fatal gitu kan. Kalau sekarang sih kendalanya itu lebih ke improvementnya sih. Improvement apa yang harus aku kembangin lagi ke depannya. Improvement itu mungkin kayak kerasa juga nggak sih? Iya, rasa juga, kemasan juga gitu kan. Terus pengiriman lewat ekspedisinya juga ditingkatin lagi gitu. Berusaha untuk menaikkan lagi ya Kak. Iya, meningkatkan lagi kualitasnya dari produk itu sendiri. Jadi ada yang mau ditanyain Gin? Iya aja. Asik tuh denger ceritanya gitu. Jadi ini kakak bikin produk ini sendiri ya berarti ya. Gimana sih Kak, boleh nggak sharing idenya itu, ilmu dan resepnya itu dari mana? Kalau resepnya itu sebenarnya lebih ke aku tipe yang kalau misalnya nyobain makanan nanti cari tahu nih resepnya apa gitu. Tapi kalau misalnya ada yang nggak cocok sama aku nanti di trial error terus. Jadi dulu itu aku bikin cireng ini gagalnya berkali-kali. Cuman kayak penasaran kok aku bikin cireng bentuknya malah jadi pastel gitu kan. Gitu. Adonannya jadi adonan pastel. Dan di situ aku kayak penasaran ya udah coba lagi sampai bisa gitu. Berarti kamu belajarnya dari YouTube gitu, otodidak atau enggak dari juga emang dasarnya suka masak gitu. Jadi kayak trial error sama lihat-lihat lah resep beberapa gitu kan. Terus di mix and match sampai nemuin formula yang tepat buat frozen food gitu kan. Kalau proses masaknya itu Kak untuk acinya ini sendiri berapa lama? Kalau masak bikin adonan ya maksudnya. Kalau bikin adonan ini cepat. Oh itu misalkan berapa kilo kakak sekali masak? Kalau sekali masak itu sekitar 2-3 kilo. Pokoknya aku seminggu itu stok kurang lebih 10 kilo. Banyak kan 10 kilo. Siapa yang ngaduk Kak? Yang ngaduk yang kerja sama aku. 10 kilo itu berarti berapa pack jadinya? Kurang lebih itu bisa di angka 100-an pack. 100 pack, 10 kilo 100 sampai 150. Itu untuk apa, cireng atau buat semuanya bisa buat dipakai. Kalau kan satu bahan. Oh iya. Kalau 10 kilo itu kan berapa lama biasanya? Habisnya? Proses masaknya? Dalam 10 kilo 3 sampai 4 hari biasanya aku targetin. Oh, 3 sampai 4 hari itu. Jadi biasanya pelan-pelan kita tuh ya. punya goals per harinya itu at least 30 pak kelar gitu. Terutama pas ada pesanan reseller itu kan biasanya reseller itu aku kasih minimum order 20 pak kan. Jadi itu harus kekejar gitu. Gitu. Berarti ada targetnya ya. Ada. Rizka ini memasang target semuanya ya. Ke reseller dia masang target, ke dirinya sendiri dia masang target juga. Aku baru nggak, oh ternyata gitu ya. Kalau buka bisnis itu harus punya target nggak santai aja misalkan besok mau segini mau segini biasanya gitu. Kan ada yang kayak gitu ya gitu. Karena mungkin dia bisnis rumahannya bener-bener ya udah kayak hobi gitu doang ya. Tapi kalau si Rizka ini bener-bener ditekuni sampai bener-bener bisa jadi gitu kan. Serius dalam mengelola bisnisnya gitu. Berarti kakak awal-awal itu dulu bikin sendiri. Iya, dibantuin ponakan. Ponakan cewek. Awalnya tuh ada rasa apa aja? Kalau sekarang kan kayaknya rasanya macam-macam ya. Iya, jadi awalnya itu dulu aku cuman di mozzarella sama di ayam pedas. Mozzarella ini apa Kak? Cireng, cimol?
Cimol. Kalau cimol. cireng dia, kalau moza dia nggak ngangkat. Oh. Makanya di cimol aja. Kita kebanyakan awal. karena apa ya? Udah gitu ohnya tegar. Oh gitu. Nah berarti kan awalnya rasanya gimana tuh? Awalnya itu yang basic banget itu cimol kosong, kopong. Oh Cuma yang iya. nggak ada isinya. Terus ada cimol ayam pedas sama cimol moza. Itu aja. Berarti tadinya cimol doang ya? Cirengnya enggak? Cirengnya belum. Oh cirengnya Cireng belum. itu bulan kedua apa bulan ketiga pas jualan. Oh gitu. Jadi bertahap ya. Bertahap, Iya. satu-satu. Tapi kan maksudnya udah kepikiran ya rasanya mau mozzarella, mau ayam pedas Ya. gitu Kok kan. bisa kepikiran gitu Kak? Kalau moza itu lebih ke riset, kan sebelum ngelakuin bisnis pasti ada riset pasar kan. Enaknya Dan- rasa apa gitu ya. Dan kira-kira orang tuh sukanya apa ya, dan mozzarella itu Lagi identik orang suka gitu, dan Iya, lagi betul. hype juga kan. Bener-bener. Terus kalau aku sendiri sukanya pedes, jadi kurang suka Oke. keju gitu. Oh gitu. Makanya kenapa aku mikir apa ya yang pedes isinya gitu kan. Oke. Kalau daging kayaknya lumayan costnya lumayan tinggi kan. Nah, pricey udah ya. deh pakai ayam sama bakso juga ada. Oh akhirnya. gitu. cimol isi bakso. Cimol bakso Cimol pedas, bakso. cimol ayam. Tapi di awal ayam dulu. Oh, ayam. Karena hobi sih, hobi makan pedas. Jadi Iya. bikin Kayaknya pas produknya. gigit kayak ada rasa cabenya gitu. Berarti sekarang varian rasanya udah ada apa aja nih? Sekarang itu kalau cimol ya, cimol itu ada ayam sambal matah, terus ada ayam pedas jeruk, ada bakso pedas, ada mozzarella, sama ada cimol coklat. Isinya coklat tapi pakai gula halus, nggak pakai bumbu asin. Itu digoreng berarti Kak? Digoreng. Oh, digoreng. Berarti cimolnya manis yang Manis, nggak gurih. Kan biasanya kalau coklat itu identiknya roti coklat. Iya. Tapi ini cimolnya jadi mini-mini, pas gigit keluar langsung Oh, coklatnya lumer. gitu. Lumer. Nggak lagi Kak. Oke, oke. Oh gitu, jadi banyak ya varian rasanya. Oh, selain cimol apa aja Kak sekarang? Sekarang ada cireng. Jadi cireng. cireng itu variannya nggak sebanyak cimol. Jadi cuma varian-varian pilihan kayak ayam sambal matah, ayam pedas jeruk, sama bakso pedas. Sama sekarang ada menu baru, ini lau-lau Nusantara. Lauk Apa lauk tuh? Nusantara. Jadi itu lebih ke makanan berat. Lauk yang bisa makanan diangetin langsung gitu. Apa tuh makanannya, ada apa aja? Makanannya nih kalau lau-lau itu ada paru mercon, ada dendeng balado, terus ada cumi cabe ijo. Nantinya juga bakalan coming soon rendang daging di Lebaran. Oh, Jadi buat yang rendang. males masak bisa pesan ke kita. Oh, tuh ada rendang daging juga. Iya. Ini semuanya mohon maaf serba pedes ya, Pedes, karena iya. yang punya doyan Sukanya pedes. pedes. Jadi semuanya serba pedes dari tadi apa? Pedas Ayam cabai hijau. terus balado. Iya. Kalau Identik Kak Rere kan suka pedas. Kakak tertarik nggak untuk nyoba? Tertarik sih karena Aku tertarik juga Kak, tapi jangan yang pedas. Nah, selain yang pedes itu, sebelumnya aku sebenarnya ada menu cereal milk. Oh. Jadi susu sereal yang campur lagi kita. ini nanti keluar lagi bulan ini. Oh Apa tuh, gitu. Kak? Itu susu sereal yang rasanya honey stars sama coco crunch, tapi lebih kayak rasa gitu. Oh, jadi susu tapi rasa sereal. Iya, dibuatnya dari sereal aslinya gitu. Aku nggak bisa ngebayangin. Aku bisa. Oh, kamu bisa. Bisa. ngebayangin. Susu rasa. Susu rasa. Iya. Sereal. Susu tahu kan? Susu. Susu rasa. Sama ada sereal. cookies juga sebelumnya, tapi lagi di oven, lagi divakumin. Bakal ada lagi nggak sih kan nanti? Ada Produk bulan ini, apa Pak. lagi? Minggu Produk. depan udah launching lagi. Oh, kayak Iya. gitu. Jadi udah banyak banget ya produknya ya. Lumayan alhamdulillah. Nah, itu responnya dari Orang. yang orang-orang yang beli gimana? Kayak kamu tadi kan kamu udah Iya. nyobain ya? Aku mau nyoba. Aku mau Oh ya, nyobain. kamu kasih tes Aku sedikit udah- deh. Udah nyobain tadi cimol mozzarella. Tapi ini yang kalau ini yang kemasan frozen ya Iya, Kak. itu kemasan frozen. Kalau yang ready to eat-nya aku pakai yang ini tadi kemasannya. Jadi menurut aku enak. Terus dikasih bumbu juga sama Kariska. Jadi nggak cuman cimol mozzarella polos gitu kan, tapi ada bumbu. Kan kadang kalau di abang-abang dikasih bumbu. Iya, Jadi terus bumbunya juga dipisah sama Kariska. Jadi terserah kita mau pilih yang pedas atau yang asin. Oh gitu. Iya.
Itu improvement. Sebelumnya tuh aku campur, tapi ternyata temen aku ada yang nggak suka pedes gitu kan. Jadi dia nggak bisa nyocok. Makanya itulah kenapa dipisah. Gitu. Jadi kalau small business itu sebenarnya banyak PR kan, benar. karena emang dari awal banget dan responnya ada yang positif, ada juga yang ngasih masukan. Tapi aku senang banget kalau dikasih masukan gitu ya dari teman-teman atau dari pembeli lainnya, karena disitulah small business bisa berkembang. Benar. Karena kita nggak bisa kalau misalnya bikin bisnis menurut kita aja enaknya, nggak bisa kayak gitu. Karena kan harus dari lidah orang juga. Bener banget. Bener banget. Bermanfaat banget ya. Iya. Jadi aku jadi nggak pengen malas-malasan lagi. Iya, bermanfaat banget sampai kita dari tadi. Kalau yang ini yang Karere pesen itu cireng ya. Iya, cireng. Aku lupa. Cireng apa ya? Ayam pedes jeruk. Ayam pedes. Oh, ya cireng ayam pedes jeruk. Nanti aku akan coba. Aku belum coba nih. Kalau cireng ini ada bumbunya nggak, Kak? Enggak. Oh, enggak. Karena dia isinya lebih banyak dari cimol, jadi harusnya pasti gigit lebih berasa. Gitu. Oke, nanti aku akan coba. Ini bisa langsung dipanasin di microwave ya? Bisa langsung dimakan juga bisa. Atau mau digoreng lagi juga bisa. Oke. Ini karena udah agak dingin teman-teman, jadi sepertinya aku akan masukin microwave. Nanti tunggu testimoninya ya. Kak Rizka ini udah kasih kita sponsor makanan loh, Kak, hari ini. Oh iya. Ada paru mercon ya, Kak? Paru mercon, ada cireng, cimol juga. Ada cireng, ada cimol gitu. Makasih loh Rizka, lo kita Sama-sama. udah dibawa. Semoga suka. Suka. Aku suka. Ayo, Sayangnya mungkin nanti kalau mau beli aku buy Shopee aja sih ya, nggak bisa buy Gojek. Karena jauh. Iya benar, apalagi aku Tangerang. Iya. Udah ini duluan keras udah, duluan. iya, udah anget, adem, keras. Mungkin ada teman-teman yang penasaran nih sama rasanya, terus pengen nyobain pas nanti di bulan puasa ya, pengen nyobain. Belinya di mana sih, Kak? Kalau mau order itu kita bisa. Mungkin nanti linknya di ini. Iya, bawah. ada di. Jadi kalau misalnya di Instagram itu namanya Colin_kitchen. Colin. Kalau sebutnya Colin_kitchen. Terus kalau misalnya Shopee sama Tokopedia itu namanya Colin Shop. Oke, Colin Shop. Kalau misalnya di Grab sama GoFood itu Colin. Khusus Depok. Pantesan aku cari di Maps di Jakarta Selatan nggak ada nih Nggak Colin, ada. kok nggak ada. Pas aku ke Mapsnya Depok, oh ada. Iya, based on Iya. Depok. Berarti bisa diatur ya, Kak? Bisa. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba small business tapi masih ragu-ragu, semoga bisa dapat pelajaran nih Iya, dari dapat sini. inspirasi dari mungkin kalian yang udah punya bisnis tapi pengen tahu Nge-improve, gimana caranya ngembangin bisnis ini supaya lebih berkembang, bisa pakai caranya Rizka punya. Itu dari awalnya dari circle pertemanan, terus lanjut di share ke grup-grup Facebook yang memang relevan dengan bisnis kuliner. Kamu bisnis kuliner harusnya ke grup kuliner. Kalau bisnis fashion ke fashion juga, karena di grup Facebook itu banyak banget kan. Jangan sampai kamu salah grup. Kamu bisnis kuliner masuknya ke grup beauty kan, Targetnya harus benar. nggak cocok gitu. Makanya harus ditargetin juga ya kan. Betul. Buat jadi motivasi gitu. Sehari misalnya kamu pengennya 10 pack terjual atau 20 pack Itu terjual. harus ada target di diri sendiri. Iya benar. Kalau misalkan waktu itu pernah nggak, Kak, nggak sampai target dalam sehari? Aku tipe orang yang harus sampai target. Oh, bener-bener ambisius ya. Iya, bagus. Karena jangan sampai kalau aku jangan sampai kita udah capek tapi penghasilan yang kita dapat itu di bawah tenaga yang kita keluarin. benar. Apalagi kalau misalkan ada tim yang harus kita bayar gitu kan. Kan gak enak ya. Benar. Berarti Iya. Ada beban moralnya sendiri sebenarnya. Jadi guys, bisa dicontoh ya pelajaran dari Rizka ini, gimana caranya mengolah bisnis rumahan yang tadinya emang ini cuma bisnis kecil, tapi siapa tahu who knows ya, kedepannya bisa jadi lebih berkembang gitu kan. Waktu kita riset tentang waktu mau ngundang speaker tentang entrepreneur kan kita udah banyak tuh cari-cari. Iya, kita punya squad banyak banget yang ternyata juga mengelola bisnis rumahan ini. Ada yang buka bisnis kopi juga. Nah itu dia nama Instagramnya kita lupa ya. Nanti mungkin di description box nanti bisa. Nah, Kak Rizka ini salah satu dari yang
yang berminat untuk jadi Mm-mm. pembicara itu kita kaget awalnya. Kok Oh. cimol doang gitu Iya. Kak? Oh cimol gimana Kakak jualannya kan kita bahasnya pikir cimol ya udah abang-abang jualan Iya. jajanan kan. Yang bisa harganya Iya, 5.000-an. iya. Iya, ini harganya lumayan buat ukuran cimol ya. Iya, Mm-mm. tapi Maksudnya karena kan Kakak beda nih dari segi packaging, Iya. terus soal rasa kan improvementnya kan beda kan sama Iya, abang-abang. betul. Makanya kita pas awal itu Hmm. kaget, gila omsetnya bisa bagus, gede gitu loh. Makanya pas Kakak kesini kita tahu ceritanya, wah wow, keren. kita jadi kebanyakan teman-teman. Iya. Kalau aku pengen sharing satu lagi, tadi kelupaan Oh, strategi iya. marketing. Kalau misalkan influencer itu costnya lumayan pricey, itu kalian bisa targetin juga ke akun-akun kota, misalnya Depok, Info Depok, Jakarta Info, itu biasanya costnya nggak terlalu tinggi. Kakak pernah nyoba sebelumnya? Pernah nyoba dan itu bagus banget sih, dapat feedback dari reaksi dari orang-orang yang lihat followersnya mereka. Gitu. Itu kuat banget, kenceng, dan itu boleh banget dicoba gitu. Berarti kita bisa kalau bikin produk sendiri kita jacket info. Langsung, iya, bisa. Karena kayak hampir semua orang Jakarta nih mungkin Pasti. nge-follow gitu kan. Iya, benar-benar Dan banget. butuh info. Gitu. Kalau Kakak mulai dari kan tadi pertama pertemanan, kedua Grup apa? Facebook. grup Facebook, terus ketiga teman-teman squad kan, Iya. Muslimah squad. Mulainya Kakak terpikir, oh Gojek dan Grab deh, aku mau daftarin. Itu waktu kalau nggak salah Desember, bulan ketiga berarti. Ya karena aku mikirnya kan kondisi pandemi kayak gini mostly di rumah aja gitu Bener. kan. Ya udah deh, coba deh buat bikin di Grab sama GoFood supaya teman-teman juga kan biasanya Grab sama GoFood itu kan ada promo, pasti Iya. kan customer Iya. lebih seneng gitu Hmm. kan. Iya. Dan kalau teman mau beli juga bisa lewat situ. Ya udah akhirnya aku daftarin dan ternyata lumayan gitu. Berarti dari Grab dan GoFood itu Kakak udah ready terus ya produknya di Iya, bulan ready. di bulan ketiga. Gak akan Ready. nyangka sih bakal sebanyak ini informasi yang dikasih. Bener. Emang mindset udah Pengen pebisnis, bukan mindsetnya udah entrepreneur, ya, bukan main-main lagi. Heeh. Karena udah ada targetnya. Nah gini, ada yang mau ditanyain lagi nggak Gin ke Rizka? Nggak ada sih kalau aku Kak, udah jelas banget dari penjelasan Kak Rizka gimana cara ngembangin small business itu. Menurut aku udah oke. Nah aku nih penasaran banget Gin sama rasanya. Oh, Kakak belum cireng. nyoba ya? Aku belum coba. Ini kebetulan tadi udah diangetin. Udah diangetin pakai microwave. Aku pengen cobain rasanya. Sebenarnya aku tadi udah cobain, tapi off the record. Nah sekarang aku pengen cobain di depan kalian nih. Karena rasanya sih aku suka sih, bener-bener yang pedesnya tuh pas gitu loh, nggak pedes banget. Jadi orang-orang yang nggak suka pedes masih bisa kok. Ini dari aku juga tadi udah nyobain. Jadi dari sudut pandang aku yang gak suka pedas sama dari sudut pandang Karere yang suka pedas banget. Menurut Karere ini enak nggak untuk Kakak yang suka pedas banget? Enak. Karena dia tuh pedesnya bener-bener yang pas gitu loh. Pedesnya tuh nggak bener-bener pedes bikin sakit perut tuh nggak. Jadi enak banget. Enak, pedasnya enak di mulut ya. Kalau untuk aku yang gak suka pedas, menurut aku ini juga enak dimakan, tapi mungkin di sharing aja sama keluarganya. Karena kan aku lebih suka yang asin, yang manis gitu kan. Tapi untuk aku bisa makan sih. Masih bisa ya Masih berarti bisa. ya buat yang nggak suka pedas. Nah ini tuh yang aku cobain rasa cireng, rasa ayam pedas jeruk. Iya, betul. Rasa ayamnya tuh nggak cuma, kalau ayam kan kadang rasa ayam, tapi ini ada rasa bumbu rempah-rempahnya gitu, ngerti nggak sih Kak? Sama kalau misalnya dicobain itu ada aroma daun jeruknya. Iya. Berasa banget aroma daun Iya. jeruknya tuh berasa banget. Kita nggak peres tapi emang beneran. Ini kayaknya daun jeruknya kemakan deh. Emang ada daun jeruknya. Panis guys daun jeruknya. Aduh. Tapi ini enak banget sih. Aku sih suka sih. Karere approve ya. Karere. Aku juga kalau Alhamdulillah. cimolnya enak. Terus Kak, kalau misalkan nanti ke depannya aku pengen kasih saran nih ke Kakak. Kalau cireng, ini cireng ya? Iya, cireng. Ditambah bumbu cocol Kak, tapi nggak ada isinya. Kayak ditambah bumbu cocol tapi dia ada isinya. Misalkan ayam polsam, terus ada bumbu cocolnya. Oh iya, boleh, ide bagus. Kayaknya enak Makasih. tuh. Dan bakalan
berguna buat yang nggak terlalu suka pedes Ya, ya. jadi Bener. ayam doang atau misalkan apa sih biasanya Kak kalau cireng? Bakso. Bakso. Biasanya ke bakso. Tapi nanti kuahnya asam manis atau apa? Iya, boleh, makasih aku banyak. tunggu. Aku tampung masukannya. Enak banget, udah gitu ayamnya tuh banyak gitu loh. Ya, ayamnya nggak pelit. Terus cirengnya besar juga ya Kak ukurannya. Lumayan sih. Kalau cireng isi 7. Isi 7. Satu pak. Kalau cimol di sini isinya 15. Harganya sama di 18.000 per pak. Oh, Kak, start harga itu berapa sih kalau Kakak? 18.000 di sama rata Oh, ya. semuanya 18.000. Kecuali yang Lauk pauk. kecuali yang cireng rujak itu di 15.000 isi 20. Berarti 15 dan 18.000 Iya, ya. Karena cireng rujak polosan kali ya, Iya, jadi harganya betul. lebih murah. Bener-bener. Ini ayamnya banyak sih, bener-bener nggak pelit, enak. Bener. Tadi aku udah ngeliat juga yang cireng rujak. Kan lagi ada di kulkas guys. Nah, cireng rujaknya ini bumbunya banyak loh Kak. Kan kadang cireng rujak, maaf ya, kalau aku beli cireng itu bumbunya yang kayak es lilin itu loh, es yang unyil. diikat. Yang ya es unyil yang kecil. Nah, itu kurang menurut aku untuk bumbu cocok cirengnya. Tapi punya Kariska ini lumayan banyak ya Kak. Iya, bumbunya. lumayan banyak. Cukup Aku lah untuk nagih sih sama cireng. Cukup buat ngabisin satu porsi. Iya. Enak sih. aku makan ya. Rasa gurihnya pas, daun jeruknya berasa, ada berasa rempah-rempahnya, terus ayamnya tuh banyak, nggak pelit. Kalau ini kan ukurannya, ini tuh batas antara cireng Ini lagi mukbang ya? sama ayam. Lagi mukbang nih ceritanya. Sama ayamnya tuh hampir sama gitu Kak, nggak jauh beda. Jadi presisi ukuran cireng dan ayamnya itu sama gitu, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak. Aku makan ya. Ya, silakan. Alhamdulillah. Enak loh, tapi beneran bikin lagi karena aku emang suka banget sama cemilan yang gurih-gurih, terus pedes gitu. Aku Sama suka kayak aku banget. juga. Iya. Pas giliran nyoba ini beneran nagih sih. Nagih banget, Alhamdulillah. pengennya tuh dimakan terus gitu. Makanya tadi aku nanya lagi, kamu ada bawa lagi nggak yang varian ini? Ternyata ada di kulkas. Aduh, ya, gimana gini rasanya? Oh, daun jeruknya kelihatan dah. Tuh, kayaknya aku tadi udah makan, malah aku udah makan satu. Daun jeruknya kayaknya udah aku makan dalam perut ya. Ini yang kedua jadi pedes apa masih bisa dimakan? Lebih masih bisa dimakan ternyata. Oke. Mungkin yang pertama itu Masih percobaan, adaptasi ya lidahnya. Kalau aku batas pedasnya itu samyang. Oh, berarti Jadi masih ini kuat. masih kuat. Masih aman ini. Masih aman. Langsung dilahap ya gitu. Sekali telan udah biar nggak lama-lama. Karena ini muat di mulut aku. Udah gitu kenyalnya juga pas ya. Kan biasanya ada tuh ulenan yang kayak cimol tuh kenyalnya tuh kenyal banget sampai gigitnya tuh kayak lama Susah. banget gitu Iya. kan. Ada Tapi- takarannya. Oh, tapi kenyalnya bener-bener pas, jadi nggak terlalu lama juga. Nggak terlalu pegel ya berarti ya. di mulut ya. nggak terlalu pegel dikunyah ya kan. Nggak terlalu keras juga. Kan ada yang keras. Oh iya, satu lagi nih, kalau misalnya cimol aku ini dimasaknya nggak meletok. Biasanya cimol identik meletok kan. Oh iya. Dan bikin takut orang buat ngegoreng. Iya, gitu. kalau goreng jadi Iya. Betul. Nah, ini nggak meletok. Jadi insya Allah aman kalau mau goreng sendiri gitu. Walaupun dari freezer langsung. Langsung, biasanya aku malah langsung masukin tapi apinya kecil dulu. Jadi biar dalamnya tuh nggak beku gitu. Oke. Alhamdulillah udah kenyang. Oh iya, kalau gitu sekarang kita tutup podcast kita Karena kita hari mau ini. ngelanjutin makan ini di belakang kamera. Oh, betul banget. Oke, kalau gitu semoga teman-teman Muslimah Beauty bisa mengambil pelajaran ya dari perbincangan kita kali ini. Gin, tolong jangan disisain di bibir. Ada. Semoga buat teman-teman yang ada di rumah yang pengen usaha bisnis rumahan kayak Rizka gini bisa jadi inspirasi ya Rizka ini, supaya kalian bisa tahu gimana nih cara improve sekaligus masarin produknya itu seperti apa gitu. Oke, kalau gitu kita pamit undur diri. Saya Rere Aku Gina. dan Aku Rizka. kita
Kita pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terus follow juga Instagram jualannya Kak Rizka ya, Colin _kitchen. Dadah.